Kacamata pengamat, Mas Adi, pertemuan ini lebih ke arah silaturahmi beneran atau silaturahmi politik nih Mas Adi menurut Anda? Ya saya kira Anissa, ini soal pertemuan politik biasa, ini soal silaturahmi antara Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Kenapa ini ramai diperbincangkan? Ya karena memang selama ini seakan-akan ada jarak psikologis yang kemudian tidak bisa mempertemukan keduanya. Sekalipun publik tahu bahwa Prabowo Subianto ini memiliki hubungan yang cukup baik dengan semua pihak termasuk dengan Megawati, tapi satu-satunya mantan presiden yang sampai kemarin belum bisa bertemu itu hanyalah Megawati Soekarno Putri. Jadi wajar kalau kemudian sebenarnya ketika pertemuan itu terjadi kemarin malam Pak Prabowo ke rumah Mbak Megawati itu kemudian menjadi diskursus. Nah yang kedua yang menarik adalah dari segi komunikasi dan pesan politik. Ketika Presiden Republik Indonesia orang penting mendatangi rumah Megawati itu bukan perkara gampang. Itu adalah soal kerendahan hati dari seorang pemimpin di Republik Indonesia berkunjung dan kemudian bersilaturahmi dengan mantan presiden juga namanya Ibu Megawati Soekarno Putri. Biasanya di negara kita justru kediaman presiden lah yang sebenarnya perlu didatangi oleh siapapun termasuk oleh mantan presiden terdahulu. Tapi Prabowo Subianto menunjukkan sejak jadi presiden berkunjung dengan Jokowi, berkunjung dengan Megawati dan juga berkunjung dengan Pak SBY. Bagi saya ini adalah sebagai bentuk dalam tanda kutip ya kebersahajaan seorang pemimpin yang saya kira memang harus dilestarikan. Makanya saya membaca ini kan menunjukkan betapa Prabowo itu memang ingin memperluas bagaimana jaringan komunikasinya dengan elit-elit yang sekalipun itu berseberangan itu terus terbangun. Tapi bagi saya nomor 3 ya ini pasti dikaitkan dengan soal kemungkinan PDIP akan bergabung dengan Prabowo dengan pemerintah atau tidak. Bagi saya tanpa pertemuan ini sekalipun ya PDIP sudah menjadi bagian partai politik yang sudah memberikan dukungan secara total ke Prabowo. Per hari ini misalnya begitu banyak keputusan-keputusan politik pemerintah di mana PDIP itu kelihatan paling depan memberikan dukungan politiknya. Soal kenaikan PPN 12%, PDIP mendukung secara total. Soal program makan bergizi gratis, PDIP juga mendukung secara penuh. Dan bahkan revisi Undang-Undang TNI yang begitu banyak diprotes, kemudian dikritik, bahkan didemo oleh berbagai kalangan, PDIP menjadi corong bagaimana undang-undang ini sudah disahkan dan kemudian diberikan secara total. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang apakah PDIP bekerja sama dengan Prabowo atau berkoalisi dengan Prabowo, tanpa pertemuan dua orang ini sebenarnya sudah bekerja sama. PDIP itu sebenarnya kalau mau jujur, prakteknya itu adalah praktek yang memberikan dukungan politik secara total kepada Prabowo. Sekalipun misalnya tidak ada kader PDIP yang jadi menteri, betul, tapi secara prinsip kerjasama itu kan tidak harus ada kader PDIP jadi menteri. Tapi kerjasama di bidang yang lain, ketika kebijakan politik Prabowo itu didukung secara penuh, ataupun misalnya kalau kita melihat alat-alat kelengkapan Dewan juga, di situ banyak kader-kader PDIP. Itu kan menegaskan bahwa Gerindra Prabowo Subianto membuka selebar-lebarnya pintu kerjasama kepada PDIP. Jadi bagi saya tanpa pertemuan sekalipun PDIP sudah bekerja sama dengan Prabowo. Inilah yang saya sebutkan. Kalau saya selalu menganalogikan PDIP itu judulnya aja merah di luar, di dalam itu hati, pikiran, dan praktik politiknya ya kepala Garuda yang itu merupakan simbol dari partainya Bang Andre Rosiade itu. Jadi di situ sebenarnya saya membacanya, Anissa. Oke, artinya Mas Adi ini PDIP walaupun tidak masuk koalisi begitu ya, masuk pemerintahan, tapi PDIP ini justru main di luar namun dengan tone yang lebih adem. Bisa dibilang begitu ya Mas Adi? Ya betul, karena yang dilihat oleh publik ukurannya adalah kader PDIP jadi menteri. Kan itu yang disebut dengan masuk kabinet dan masuk pemerintahan. Bagi saya membaca kerjasama politik PDIP dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto adalah pada konteks yang lebih substantif. Di mana keputusan-keputusan politik pemerintah, PDIP juga menjadi bagian dari salah satu pendukung utama. Yang sudah saya sebutkan satu-satu tadi, kenaikan PPN 12%, makan bergizi gratis, revisi Undang-Undang TNI, yang sudah disahkan jadi undang-undang. PDIP itu adalah partai yang menurut saya bagian dari yang mendukung penuh kebijakan-kebijakan itu. Jadi bagi saya sudah selesai pembicaraan PDIP itu bekerja sama dengan Prabowo Subianto.
model kerjasama PDIP tentu tidak seperti yang lain, di mana ada kader mereka jadi menteri. PDIP dengan Gerindra, dengan pemerintah, dengan Prabowo adalah kerjasama di bentuk yang lain di DPR. Alat kelengkapan dewan kalau mau jujur ya itu juga bagian dari kerjasama politik yang sebenarnya sudah terbangun dengan PDIP. Saya bisa membayangkan kalau Bang Andre Rosiade ini tidak baik-baik saja hubungan politiknya dengan PDIP, bukan tidak mungkin tuh. Tidak ada kader PDIP yang jadi orang penting di DPR. Ketua DPR tak lagi PDIP, Ketua Banggar tak lagi PDIP. Tapi posisi-posisi strategis itu kan tetap PDIP. Itu kan menegaskan sejak awal sebenarnya Gerindra itu sudah bekerja sama dengan PDIP. Saya kira di situ, Anissa. Baik, coba tanggap aja dari Bang Andre. Bang Andre bagaimana nih? Tadi kalau disampaikan dibaca oleh Mas Adi, memang ini sepertinya sounding-sounding dari kerjasama bareng sudah dijalin sebelum adanya pertemuan. Benar begitu Bang Andre? Ya, kalau kami di DPR selama ini berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dengan seluruh partai politik yang ada. Bahkan saya ini wakil ketua Komisi 6 ya. Nah, baru yang lalu kami juga mengesahkan namanya Undang-Undang BUMN. Di mana di Undang-Undang BUMN ini adalah undang-undang yang melahirkan Danantara. Dan alhamdulillah teman-teman PDI Perjuangan juga mendukung penuh perubahan Undang-Undang BUMN yang melahirkan Danantara. Intinya apa? Saya rasa komitmen teman-teman PDIP ingin mendukung hal-hal yang baik dalam kebijakan Pak Prabowo. Saya rasa sudah terrealisasi. Menurut saya intinya gini Mbak Anissa, bahwa hal-hal yang baik tentu akan didukung oleh seluruh kekuatan politik ya. Jadi insya Allah selama ini hubungan kami di parlemen seperti disampaikan Adi sangat-sangat baik. Pak Sarif sangat tahu lah betapa parlemen ini guyup, bersama-sama ingin membantu pemerintah dan merangka agar target-target yang diharapkan oleh pemerintahan Pak Prabowo, pertumbuhan ekonomi sampai 8%, semua program bisa terwujud ya kita akan dukung sama-sama. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya teman-teman PDIP sangat objektif, sangat rasional dan memberikan dukungan kepada hal-hal yang baik terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Tentu kami sangat mengapresiasi hal-hal seperti ini. Oke, baik kalau gitu saya ingin tanya juga ke Bang Syarif. Bang Syarif ini kalau dari Demokrat sudah diajak bicara belum nih pasca dari pertemuan itu? SBY juga, Pak SBY akan mengadakan pertemuan serupakah dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri atau seperti apa Bang Syarif? Pada dasarnya ini kan pertemuannya baru kemarin. Jadi tentunya akan ada pertemuan tingkat tinggi antar partai-partai ketua-ketua umum partai koalisi, bagaimana follow up daripada pembicaraan kedua pemimpin tersebut. Intinya adalah tentunya kalau ini, dan kami yakin bahwa pertemuan ini kan demi untuk kepentingan bangsa Indonesia ke depan. Bagaimana membangun bangsa Indonesia ke depan, bagaimana agar pembangunan ini bisa berjalan dan target-target pemerintah bisa dapat tercapai dengan baik. Nah tentunya sebagai follow up-nya tentu akan dibicarakan dengan ketua-ketua umum partai politik. Nah, bahwa pertemuan antara Pak SBY, Presiden SBY dengan Ibu Megawati tentunya itu kan tinggal menunggu timingnya. Karena pihak Pak SBY juga tidak ada masalah, ini tinggal hanya menyangkut masalah waktu saja. Begitupun juga saya mendengar dari Mbak Puan bahwa Ketua Umum Partai PDI Perjuangan juga sangat berkeinginan untuk bisa adanya silaturahmi demi untuk kepentingan bangsa ini ke depan yang lebih bagus. Intinya apabila semua pemimpin bangsa ini bisa guyup dan bisa selalu sharing bersama, brainstorming bersama, karena masing-masing kan memiliki pengalaman yang dan sejarah yang bisa menjadi bahan input dan bagaimana agar membangun bangsa ini ke depan yang lebih bagus. Nah, Pak Prabowo menyadari itu sehingga kita bisa melihat bahwa hampir dipastikan bahwa semua mantan-mantan presiden itu sangat mendukung Pak Presiden Prabowo Subianto di dalam hal bagaimana agar program-program yang bisa berjalan dengan bagus. Dan intinya kalau ini dapat terwujud maka tentunya
kepentingan rakyat yang akan menjadi terwujud dengan baik. Dan justru itu saya katakan tadi, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ibu Megawati ini sangat direspon positif oleh rakyat, khususnya juga kami dari Partai Demokrat sangat merespon positif. Nah, lagi-lagi kami juga mengharapkan agar pertemuan-pertemuan seperti ini akan menjadi suatu tradisi yang positif bagi bangsa kita. Saya pikir. Ya. Baik Mas Adi, terakhir Mas Adi, ini santer juga bahwa mantan-mantan presiden begitu ya, presiden terdahulu untuk kemudian nanti akan bertemu juga. Kalau menurut Anda, apakah pertemuan ini akan terwujud, terutama dengan sudah bertemunya Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menjembatani, mungkin menjadi penengah pertemuan antara Presiden Megawati dengan Presiden Joko Widodo, akan tercapai tidak pertemuan dari para presiden terdahulu ini, Mas Adi? Ya sebenarnya kalau mau jujur, pertama, apa urgensinya mantan-mantan presiden itu saling bertemu? Karena saya kira memang per hari ini konfrontasi politiknya kan tidak terlampau kelihatan. Mungkin dulu efek pilpres, ada residu, ada pertentangan, ada resistensi, pertemuan antar elit menjadi penting. Per hari ini, saya kira secara prinsip Prabowo Subianto itu memiliki hubungan yang cukup baik dengan mantan-mantan presiden sebelumnya. Berhubungan baik dengan Pak Jokowi, dengan Pak SB, dengan Megawati Soekarno Putri, sehingga tidak ada gejolak-gejolak apapun yang terjadi di negara kita. Karena ada satu keyakinan, kalau stabilitas politik itu sudah terjadi, sudah terwujud, maka ada kemungkinan soal bagaimana pertumbuhan ekonomi, perbaikan ekonomi itu akan menjadi sebuah niscaya, tinggal nunggu waktu. Oleh karena itu, itulah yang saya sebutkan, apa untungnya mantan-mantan presiden itu saling bertemu, toh juga tidak ada jaminan akan menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Tapi karena di negara kita itu adalah praktik politiknya adalah politik kekeluargaan, politik gotong royong, sangat nyaman sebenarnya kalau mantan presiden itu saling bertemu, saling berkumpul, bertukar pikiran apa yang kira-kira bisa dikontribusikan untuk mensupport Presiden Republik Indonesia saat ini, Pak Prabowo Subianto. Jadi di situ Anissa perbincangannya, apalagi misalnya kita tahu bahwa Pak Prabowo itu dinilai sebagai presiden yang kemudian bisa menjadi bridging, yang bisa menjembatani pertemuan mantan-mantan presiden sebelumnya yang publik tahu di mana mantan presiden sebelumnya ini kan kalau mau jujur ya sulit untuk duduk satu forum dan satu pertemuan. Bayangkan Pak Jokowi dengan Mbak Mega bertemu, itu bagi saya sampai kiamat kok kayaknya susah gitu ya. Jangankan dengan Pak Jokowi, membayangkan Megawati misalnya bertemu mesra dan akrab kembali dengan PSBY, rasa-rasanya sulit Mbak Anissa. Tapi saya selalu meyakini bahwa siapa tahu di kemudian hari ada hati yang selama ini beku itu kemudian bisa cair dan saling bersilaturahmi kembali. Itu harapan besarnya. Jikapun tidak terjadi ya apa boleh buat. Yang penting Pak Prabowo itu sudah memiliki hubungan yang baik dengan mantan presiden sebelumnya. Baik, oke. Diharapkan kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto ini dapat mencairkan dari hati-hati yang beku tadi ya, kalau menurut Mas Adi. Pak Adi, terima kasih banyak atas pandangannya, dan juga Bang Ade maupun Bang Syarif, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Mas Adi, Mas Andre.